kata Allah di dalam kitabnya itu aja udah. Arti dari literasi Arab ya, jangan pakai ini kan Bill menjelaskan dari versi Yahudi ya. Oke, silakan saya mau dengar penjelasan kata Allah dari literasi Arab. Silakan, siapa yang mau mewakili? Su'aib ada si Su'aib. Oke, saya aja Kang sedikit Kang. Ya, izinkan saya. Maaf ya, saya mendahului antum. Maaf, tidak mau salah. Jadi gini, kalau terakhir kata yang Kang Billy katakan bahwa sesungguhnya dialah yang hidup dan kekal, itu bagi kami udah jelas. Sifat Allah diantaranya adalah Al-Hayyu, Al-Mayyitu, dia itu laisa kami sayun, tidak ada yang mampu menyamai dengan sesuatu apapun. Ya, coba ulangi Pak Billy. Nanti saya akan cari kalimat bahasa Arabnya. Apa yang antum jelaskan terakhir, kata terakhir antum, Kang Billy? Oke, coba ulangi lagi Billy. Haya itu dia yang dahulu, Owe dia yang sekarang, VY dia yang akan datang. Jadi bagus. Kekal. Nah, Baka. Oke, di antara nama-nama Allah yaitu Baka. Mungkin Sumarli nanti akan menjelaskan. Tapi yang jelas kalau saya menawakili kalimat itu adalah dia itu Allah adalah laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang mampu menyamai dengan sesuatu apapun. Ya, dia maha awal, maha akhir, dia itu Baka, dia itu kekal, dia itu Hayyu, dia adalah haya sama kalimat hampir sama ya. Hayyu juga arti mana hidup, dia senantiasa dan dia tuh tidak mati, tidak akan pernah mati, ya. Mungkin Pak Sumarlin, silakan Pak Sumarlin dijelaskan dari bahasa banyak tuh nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Silakan Kang Sumarlin. Iya, saya sih lebih cenderung kita kembali untuk menyepakati beberapa hal. Seperti misalnya Pak Herdi menanyakan apa artinya ini, apa artinya itu. Sekarang karena pertanyaannya apa faidahnya kalau artinya ditanyakan. Itu yang harus kita bangun dalam diskusi. Kedua, yang perlu kita sepakati gini. Kami mengatakan Allah itu adalah nama pribadinya pencipta alam semesta. Jadi mungkin kita akan menanyakan ke saudara kita yang Yahudi, apakah Yod-Heh-Vav-He adalah nama pribadinya pencipta alam semesta yang dimaksud Yahudi, gitu kan? Itu. Nah, kemudian dalam Kristen waktu menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He sebagai Tuhan, apakah kata Tuhan itu adalah nama pribadinya sang pencipta alam semesta dimaksud? Itu dulu yang kita sepakati. Karena kalau kita menggantungkan seperti Pak Herdi ingin membuat premis menggantungkan bahwa nama itu harus ditahu artinya ini itu supaya dia menjadi sebuah nama, itu bukan suatu hal yang mutlak di dalam baik dalam tata bahasa maupun secara logis. Jadi gitu ya. Jadi ya mungkin saya tanya dulu ke Pak siapa namanya tadi yang saudara kita yang Yahudi, apakah Yod-Heh-Vav-He itu adalah nama pribadinya pencipta alam semesta gitu kan, atau apalah gitu. Oke, silakan. Terus jawab pertanyaannya Bil. Itu nama atau ada nama lain yang menunjukkan pribadi itu gitu. Seperti itu. Silakan Bil. Bil. Saya ikut jawab sedikit Pak Sumarlin. Kalau kita dengar tadi ada sesuatu yang kata Pak Billy tadi, sesuatu yang katakanlah dilarang untuk disampaikan. Iya, oke, sip, oke. Harus menghormati itu. Nah, siap, kita hormati. Sekarang kita beralih ke Pak siapa namanya Pak Herdi. Waktu menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He sebagai Tuhan, kan apakah itu yang dimaksud nama pencipta alam semesta? Menerjemahkannya Tuhan itu, Tuhan yang dimaksud itu pencipta alam semesta gitu. Kemudian waktu Elohim diterjemahkan sebagai sembahan gitu. Itu dulu kita runut itu. Sekarang saya konfirmasi dulu ke Billy. Billy, apakah Yod-Heh-Vav-He itu nama sang pencipta? Silakan. Ya, Haya-Heh-Vav-He itu nama daripada pencipta langit dan bumi. Oke. Haya-Heh-Vav-He. Nah, jadi bila demikian yang bisa kita lakukan di sini adalah bukan menerjemahkan nama, tapi memadankan gitu. Pemadanan. Jadi dalam bahasa agama Islamnya pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Padanan katanya di dalam bahasa Yahudi adalah Yod-Heh-Vav-He. Sekarang padanan katanya di dalam bahasa Kristen itu apa gitu? Apakah Yesus? Allah. Apa ya? Atau Yesus atau apa gitu kan? Kan di dalam Alkitabnya jelas Allah.
Kalau huruf Billy, besar nanti YHWH tunggu Allah Billy. huruf besar. Sebentar, Oke, sebentar. coba Pak Herdi silakan menjawabnya. Seperti itu kita diskusi rileks saja. Kita mencari apa uraian benang merahnya gitu. Nah, Ya, silakan. jadi Billy kan sudah mengakui bahwa Enggak Pak, sekarang gini Pak, jangan kita tidak perlu membawa pihak lain. Maksudnya yang kita tanyakan dalam pemahaman Kristen, padanan kata dari kalau kami bilang Allah, kalau Yahudi bilang Yotevave, sekarang kalau Kristen bilang apa gitu, yang sepadan dengan itu gitu. Gini bro, kita lagi mendiskusikan Allah kata Allah ini, ya kan? Bro kan berdiri, sebentar. Bro kan berdiri pada posisi eksistensi Allah sebagai nama, ya. Nah, ya, dan itu adalah hak masing-masing. Tunggu dulu, supaya jangan salah paham. Hak masing-masing sekarang Pak siapa namanya Pak Herdi, di dalam Kristen nama pencipta alam semesta itu yang dimaksudkan itu siapa gitu. Nanti akan terurai dengan sendirinya itu. Setuju. Silakan Pak Herdi, dijawab aja. Bukan, kita selesaikan dulu. Nanti kita ke situ pasti. Saya janji. Nanti kita. Itu pokoknya Pak, supaya kita gini. Kesepakatan term dulu. Kalau kita tidak ada kesepakatan di situ, nanti akhirnya jadi rancu. Ini sudah mau Pak Herdi kan begini. Bang Billy tadi udah jawab. Apa yang dimaksud itu bahwa dialah pencipta alam semesta itu menurut versi Yahudi. Kemudian kami versi Islam sama dengan mereka. Nah sekarang pertanyaan Bang Marlin itu, apakah menurut Kristen juga? Ya disampaikan saja. Kita tidak akan lagi membuat argumentasi yang seperti itu. Pertanyaan kan jelas, singkat dan padat gitu loh. Ya, apakah apa gitu? Misalnya apa saya Yesus kah? Apakah gitu? Jauh usah panjang Allah pasti kita akan pergi ke seterusnya, selamanya, ya kan? Nah, itu Bang Herdi sudah, enggak usah dijelaskan lagi, kita udah tahu semua, enggak usah sebentar. Saya punya sebentar, saya bicara. Nah, silakan dulu. Berarti. Gimana? Saya ada. Sebentar dulu semua. Sebentar. Kalau bisa difokuskan dulu satu topik aja dulu. Betul ya, itu bro. Betul. Ini saya perhati supaya apa ya? Kondusifnya tidak kedengeran ini. Clear ini supaya clear, dari ya kan? Ngomongin pasar, ngomongin apotik, ngomongin bengkel, oli bekas, satu aja dulu ah. Iya, itu tadi. Lanjut. Makanya begitu. Jadi silakan Pak siapa namanya Pak Herdi. Ya, oke. Ya, biarkan saya ngomong dulu ya. Jadi Billy kan sudah menjelaskan nama sang pencipta adalah Yotevave, ya kan? Dengan pengertian dia ada sekarang dan akan datang. Itu sesuatu yang apa ya kalau kita komparasi ke Allah. Sebentar saya jelaskan sedikit. Jadi di situ di Keluaran 3 ayat 15 Yotevave mengatakan bahwa namanya itu ya selamanya disebutkan untuk turun-temurun ya, turun-temurun. Nah, bagaimana mungkin Yotevave kalau memang Quran atau Muhammad itu mengenal Yotevave atau mengindikasikan bahwa Allah itu Yotevave lalu memperkenalkan nama lain. Sedangkan dia sendiri di Keluaran 3 ayat 15 menyatakan namanya itu turun-temurun akan disebut. Nah, itu suatu pertanyaan juga. Ya, oke. Gampang sekali. Selesai bicara.
Potong. Udah kelamaan bro. Iya. Ya jangan terlalu lama bikin kawan Oke. yang lain. Poinnya aja langsung poin. Ya. Poin langsung. Jadi poinnya Pertanyaan itu Ya ya. dibuat poinnya. Poinnya saya Herdi. sebentar. Kang Herdi, pertanyaan kami itu gampang loh. Kita ini dari kemarin kan Iya. berbeda perlu. Kamu mengatakan beda Tuhan kaya dengan Tuhan kamu kan beda. Allah saya, antum mengatakan begini-begini. Nah hari ini ada orang Yahudi yang mampu mendefinisikan arti makna Tuhannya, kan gitu, ya. Nah sekarang pertanyaan Kang Sumarlin sangat mudah sebenarnya ditanyakan oleh beliau. Apakah apa yang kami hari sepakati dengan Yahudi? Siapa yang antum miliki hari ini gitu loh, namanya siapa yang menjadikan Tuhan Ya, siapa gitu, di mata gitu. Pak Herdi gitu loh. Jangan berbelat-belat ke sana sini, udah biarin kami Islam punya kesimpulan, Yahudi punya Nggak kesimpulan, bisa. kami menghormati. Kita lagi diskusi, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Sekarang kembali ke Anda, pertanyaan sama. Kang Yahudi udah menjawab, dari orang Islam udah menjawab, inilah kesamaannya. Nah sekarang orang kamu sebagai orang yang sama-sama beragama samawi, siapa dia gitu loh, gampang kan? Sementara dia ada dua, ada tiga, ada sekian gitu. Pertanyaan Siapa saya yang jawab? ini bukan. Sebentar. Saya tuh Sebentar. tadi biarkan Ada ngomong. Om Billy di sini. Sebentar, Gimana Om Billy. ini? Om Billy. Bill, Bill. ngomong Bill. Bill. Nah, Ya. Saya mau tanya Anda dulu. kita bicara dulu. Sebentar. Nih, sudah. Sebentar, biar jelas. Saya dulu bentar. Om Billy. Ya. Om Billy. Kira-kira yang menciptakan alam semesta. Kan sudah dibilang Yotefa. Diam dulu. Diam aja. Sebentar. Om Billy bisa dijawab? Ya, Hasyim ya. Hasyim. Baik. Apakah Hasyim itu terindikasi adalah Allahnya orang Muslim juga? Indikasi. Ya, gini. Jadi tadi pertanyaan kan udah dijawab, apakah Yahweh itu sama dengan Allah ya, pandangan Yahudi ya, Iya, sama. iya. Ya, sama gitu. Oke, sama. Udah gitu aja rasanya, dan sama seperti kita orang Kristen menerjemahkannya gitu. Oke, baik. Artinya pencipta alam semesta ini jelas, satu. padat. Kemudian, apakah sebentar, apakah YPP itu ada hubungannya dengan? Oh, udah ditanyain tadi itu juga. Gimana? Nggak ada hubungannya. Nah, sekarang Bang Billy standby. Ya. Bro Herdi. Ya. Bro Herdi. Iya, silakan. Tadi Om Billy udah menjawab YPP adalah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Anda, apakah YPP itu sama dengan Yesus? Ya, nyari jalan, ayo. Oke. Jalan yang lain. Jadi saya ini bukan bertanya ke sebentar. Bagaimana saya ngomong kalau dipotong-potong? Silakan. Saya bicara. Agak jujur ngana biar lancar Ini sama dengan Sosoroka ini Handi ini. Ini boleh tak ganti kalau bicara. Ya enggak, jawab saja pendek-pendek kayak pilih yang jawab lo cepat. Karena gini Bro Handi, saya mau selesaikan topik ini dulu baru kita bahas siapa Yesus. Setuju? Enggak, bukan siapa Yesus. Dengerin dulu ini pertanyaannya di segitiga. Dengerin dulu. Saya potong lagi. Ini segitiga. YPP sama dengan Allah menurut Billy. Fokus ke topik. Menurut Anda? Enggak, ini segitiga biar cepat nanti supaya ada penjabaran. Gampang, pertanyaan kamu itu gampang jawabnya, gampang. Ya udah jawab aja biar cepat. Iya, saya mau selesaikan dulu ini topik ini. Iya, jalan sebentar. Jalan. Kemana ayo? Ke Pangandaran dulu. Ini kayak ini, sorry bro, Anda kayak jual obat, ada ular dalam karung. Mari saudara-saudara, pas kumpul orang dia jual obat, ularnya nggak lupa dikeluarin. Oke, silakan bicara dulu. Kalau selesai baru.
Ya udah Itu pertanyaannya jawab gampang. pertanyaannya, Kang Bil. Jawab pertanyaannya biar clear. Kalau Anda udah muter-muter ya. menjawab sama, kalau Anda menjawab sama ya lanjut Kalau gitu aja. mau Kok milih bilang diskusi, sama. bro, Anda sama bro apa berbeda? Handi, kalau mau diskusi fokus ke topik bahasan, oke? Ya ini topiknya sama. Ya, Iya, sudah lari ke Yesus itu sudah lain topik. Kita lagi bahas kata Allah ini. Pak Herdi, mungkin saya mohon izin bicara supaya Pak Herdi sedikit memahami kenapa kita tanyakan hal itu. Ya, kenapa kita tanyakan hal itu? Jadi gini, kenapa kita dalam berdiskusi harus menyepakati term-term minimal kesepadanan. Contoh begini, kalau kita mendiskusikan sesuatu, di sini sepeda motor dikatakan sepeda. Kalau sepeda biasa dikatakan sepeda tinjak. Di kampung saya di Batam sepeda motor dinamakan Honda gitu kan. Jadi kita kalau saya bilang Honda di Batam, artinya di Kalimantan sini yang dimaksud sepeda motor gitu kan. Jadi kalau saya bilang Allah pencipta semesta alam, artinya yang dimaksud oleh Yahudi, yang dipahami Yahudi adalah sekarang kalau yang dipahami oleh Kristen apa gitu kita harus sepakat dulu term-term. Sekarang itu baru mutar sana mutar sini jadinya. Saya mau ini Kang Tahrudin ini saya akan ngomong atau diskusi debat pasar kayak gini. Saya malas. Dia ngomong ke Pak Billy silakan. Orang malas itu tidak masuk surga. Semangat. Sama dengan Pak Kunti Hadong ini orang nembol bego. Ajo. Ngadak bego. santai bro. Jadi ini Bill kan dalam Keluaran 3 ayat 15 YHWH sudah menyatakan namanya itu sebutan turun-temurun ya. Untuk selamanya ya. Nah, kamu ini sedang artinya bro, kamu sedang mendukakan YHWH. Bagaimana mungkin? Sebentar, saya ngomong. Iya. Orang ada yang motor. Aduh, gak ada yang mau giliran dipotong, agak ngomong. Tadi ada yang motong. Sebentar. Gak ada yang motong tadi. Gue juga sampai ketawa. Telinga saya berarti suka, bro. Iya, lanjut Joanna. Ada bisikan Roh Kudus itu. Lanjut. Bawa cap tikus ngana di pemain ngana. Ya, langsung. Ini no ngana nih boleh. Ya terus Jo. Langsung. Jadi Bill. Bill. YHWH kan sudah mengatakan bahwa nama sebutannya turun temurun kan. Lalu bagaimana mungkin kamu mau mengatakan bahwa YHWH lupa dengan kalimat itu sehingga di Arab berubah jadi Allah? Begini, kamu jangan berpandangan pada tafsir Rabi atau siapa. Tetapi apakah ada YHWH mengatakan bahwa dia akan menjadi namanya akan ada malain Allah? Nah, saya akan buktikan seperti ini, Bil. Sebentar, jangan ketawa. Siapa yang ketawa? Parno aja. Wah, so mabuk ini. Udah mabuk ini. Astaga. Mabuk ini. Gak ada yang ngomong. Kasih orangnya ke saya, nanti saya mute semua. Lampak. Jadi Bill, kamu sudah mengingkari atau kamu sudah menyatakan bahwa YHWH mengingkari firman-Nya karena dia pernah mengatakan di Keluaran 3 ayat 15 bahwa nama sebutannya turun temurun. Nah,
kamu sudah mengatakan YTHV dalam tanda kutip ya, kamu mengatakan YTHV ingatan sehingga dia memberikan namanya yang lain, yaitu Allah. Nah, kamu Bil, kamu cari di dalam Tanakh apa ada YTHV yang lain yang dinarasikan oleh YTHV. Seperti di Keluaran 20 ayat 3 kan, YTHV mengatakan, sebentar. Lu kepanjangan nanyanya, Herdi. Keluaran 20. Ya astaga. Seperti di Keluaran 20 ayat 3, ya, YTHV kan berkata, jangan ada Elohim yang lain di hadapanku. Nah, sekarang kamu Bil, kamu buktikan bahwa ada YTHV mengatakan bahwa namanya itu selamanya bukan hanya YTHV, tetapi ada Allah. Silakan. Oh, ada nama lain ya Hashem ada. Dia kepada Abraham, Ishak dan Yakub dia memperkenalkan diri sebagai Shaddai, ada. El Gibor nama dia, ya. Jadi namanya dia banyak, ya, yang menunjukkan bukan seperti kita ini, bukan seperti manusia. Makanya itu salah satunya hurufnya itu rahasia, huruf mati itu gitu, karena menunjukkan bahwa dia tidak bisa didefinisikan sama seperti manusia memiliki nama. Yang bisa kita pahami adalah esensi dari karakteristiknya, ya kan? Ya, apaan coba bisa dibaca? Ya, karakteristiknya adalah HYOVY yang artinya dia yang dulu, yang sekarang, dia yang akan datang, artinya selama-lamanya gitu. Terus Shaddai, ya kan? Shaddai juga namanya dia yang baik, yang lain gitu. Itu ada terbukti, kita bisa buktikan secara tekstual proof. Coba kita buktikan ya. Kita kasih screenshot biar mantap. Ya. Jadi kalau kamu bilang selama-lamanya namanya itu nggak bisa berubah, nggak juga, karena namanya dia Shaddai kepada Abraham. Tunggu ya. Nanti izinkan saya bertanya ya Kang Billy ya, ke Kang Billy ya. Pak Buddha Angon, duduk manis. Sebentar Bang Hendi, saya mau jawab itu pertanyaan gampangnya itu Bang Herdi sebentar itu. Ya sebenarnya ya benar. Sabar Kang, kita tunggu dulu Kang Billy, biar kita gantian. Sabar ya. Biar nggak ngeroyok. Saya udah biasa dikeroyok kok Pak. Enggak. Nangis lagi, repot lagi. Tenang aja. Saya bukan Bro Handi nangis kalau dikeroyok. Enggak. Oke, ini ya. Salah satunya di dalam Kejadian 28 ayat 3 ya. Ini ya, semoga Allah yang Maha Kuasa. Belum kelihatan share screen. Oh, tunggu. Nah. Mungkin host bisa di ini kan host supaya bisa. Udah, I can do it. Oke. Oke, nih. Nih. El Shaddai. Nih. Allah yang maha kuasa. Jadi namanya dia itu El Shaddai ya. Nama lainnya adalah El Shaddai. Moga-moga Allah, yes, sekali lagi saya katakan tadi, Yahweh itu memiliki 3 proper name, salah satunya El gitu, dan Shaddai. Nah, jadi di sini membuktikan bahwa teologi kami bukan kacang-kacangan ya, ada bisa bertanggung jawabkan. Jadi moga-moga El diterjemahkan oleh Elai sebagai Allah. Semoga El yang maha kuasa, El Shaddai gitu. Ya. Itu jadi nama Hashem ya banyak gitu. Jadi yang maksud di selama-lamanya itu adalah namaku selama-lamanya apa? HYOVY. Aku yang dahulu, aku yang sekarang, aku yang akan datang. Itu artinya apa? Selamanya. Begitu pemahamannya. Gantian nanya ya. Kang Billy, gantian nanya ya.